Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan ini secara daring. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh-contoh aturan kosinus. Soal 1. Suatu segitiga diketahui sisi KL sama dengan 6 cm, LM sama dengan akar 27 cm, serta KM sama dengan 3 cm. Maka tentukanlah besar sudut L. Jadi kita tulis dulu yang diketahui sama yang ditanyakan. Nah, berikut adalah segitiga KLM. Jadi kita harus menggambar segitiganya agar lebih mudah untuk kita mengerjakannya. Oke? Nah, di sini kenapa ada KL sama dengan M sama dengan 6 cm? Karena di sini ada sisi KL. Ya, anggap saja lurus ya. Nah, sudut sisi KL ini berhadapan dengan sudut M. Jadi di sini M kecil, ya. Begitu pula dengan sisi LM. LM ini berhadapan dengan sudut K. Jadi di sini K kecil. Selanjutnya sisi KM. Sisi KM ini berhadapan dengan sudut L, sehingga di sini menjadi L kecil. Oke? Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah sudut L. Sudut L. Sebelum kita lanjut, kita sederhanakan dulu akar 27 ini. Akar 27 sama dengan akar 9 dikali 3. Akar 9 sama dengan 3. Akar 3 tidak ada, tidak bisa. Berarti kita menulis ulang saja. Berarti hasilnya 3 akar 3 cm. Nah, selanjutnya kita substitusi ke rumus. Nah, rumus yang kita gunakan adalah yang ada. Karena di sini ditanyakan sudut L, maka kita menggunakan cos L. Jadi, ketika kita mencari cos L, berarti yang digunakan adalah L pangkat 2 sama dengan K pangkat 2 ditambah M pangkat 2 dikurang 2 kali K dikali M kali cos L. Kita substitusi semua nilainya. Oke, seperti pada tampilannya. 3 pangkat 2 sama dengan 9, akar 27 pangkat 2 sama dengan 27, 6 pangkat 2 sama dengan 36, 2 dikali akar 27 kita ubah tadi ke bentuk 3 akar 3, hasilnya 2 kali 3 sama dengan 2 kali 3 akar 3 kali 6 kali cos L. Nah, selanjutnya 9 sama dengan 63, 63 dari 27 tambah 36, dikurang 2 kali 3 kali 6 sama dengan 36 akar 3 kali 3 menjadi 36 akar 3 cos L. Nah, tahap di situ kita pindahkan ruas kanan ke sebelah kiri. Jadi ingat ya, minus 36 akar 3 cos L itu satu kesatuan. Jadi harus dipindahkan semuanya ke ruas kiri menjadi positif. Lanjutnya 63, 9 ini kita pindah ruaskan ke ruas kanan menjadi positif menjadi minus 9. 63 dikurang 9 hasilnya 54. Nah, selanjutnya karena kita akan mencari cos L, berarti cos L sama dengan 54. 36 akar 3 kita pindah ruaskan ke bawah. Hasilnya 54 per 36 akar 3 dikali akar 3 kali akar 3. Nah, ini dirasionalkan ya. Jadi 54 kali akar 3, 54 akar 3. 36 akar 3 dikali akar 3 sama dengan 108. Kenapa seperti itu? Karena kita kali dulu akar 3 kali akar 3 menjadi 3. Berarti 36 dikali 3, 108. Nah, tahap selanjutnya kita menyederhanakannya. 54 akar 3 per 108 itu penyederhanannya adalah 1/2 akar 3. Ya, masing-masing dibagi 54 per 54 menghasilkan 1/2 akar 3. Nah, nilai apa, sudut berapa yang mendapatkan nilai 1/2 akar 3, yaitu 30 derajat. Sehingga
besar sudut L-nya itu sama dengan 30 derajat. Oke, bisa dipahami anak-anak. Selanjutnya, soal kedua, dari segitiga ABC diketahui sisi C sama dengan 2 cm, sisi A sama dengan akar 12 cm, dan sudut C sama dengan 30 derajat. Maka tentukanlah panjang sisi B. Nah, seperti soal pertama, kita harus menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui sama yang ditanyakan. Nah, untuk memudahkan, perhatikan segitiga berikut, segitiga ABC. Jadi, seperti tadi, jadi sisi C ini sama dengan 2. Sisi A sama dengan akar 12. Kenapa ditempatkan di sini? Ingat, nih, karena sudut A berhadapannya ya. Kemudian sudut C-nya sama dengan 30 derajat. Ini sudut C-nya. Maka tentukanlah panjang sisi B. Ini yang dicari. Jadi yang dicari adalah ini. Oke. Ini adalah panjang sisi B. Oke. Nah, sesuai dengan pertemuan kemarin, kita bahas tentang rumus-rumus aturan kosinus. Nah, rumus-rumus aturan kosinus di sini ada 3 yang cocok untuk digunakan dalam soal ini. Kira-kira yang mana? Kita perhatikan soal yang diketahui dan ditanyakan. Soal yang diketahui adalah ada sudut C, berarti kita menggunakan cos C. Jadi kita gunakanlah rumus ini. Kita cek lagi kira-kira semua yang diketahui ada tidak? Ini C ada. Apalagi A-nya ada. Ini A-nya ada. Sisa B-nya yang ditanyakan ya. Jadi kita menggunakan rumus yang paling terakhir. Selanjutnya, nah, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B kali cos C. C-nya sama dengan 2 pangkat 2, A-nya sama dengan akar 12 pangkat 2, B-nya sama dengan yang dicari, lalu 2 kali akar 12 kali B kali cos C. Cos C-nya sama dengan 30 derajat. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Akar 12 pangkat 2 sama dengan 12 tambah B kuadrat dikurang 2. Nah, kenapa di situ akar 12 berubah menjadi 2 akar 3? Karena akar 12 sama dengan bilangannya itu 4 dikali 3. Berarti 4 kali 3, akar 4 sama dengan 2 akar 3. Sehingga inilah perubahannya di sini ya. Oke, dipahami ya? Nah, selanjutnya cos 30 nilainya 1/2 akar 3. Jadi selanjutnya 4 diturunkan, 12 diturunkan, B kuadrat diturunkan. Kita selesaikan dulu yang 2 dikali 2, 4. Ini bisa dicoret ya. Nih, coret. Sehingga 2 kali akar 3 kali akar 3. 2 akar 3 akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu 3. 2-nya diturunkan. Hasilnya 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi di sini ada B-nya lagi. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, jangan lupa B-nya, berarti 6B. Oke, bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya. Empat sama dengan 12 ditambah B pangkat 2 dikurang 6B. Nah, kita akan mencari nilai B-nya. Jadi 4 kita pindah ruaskan menjadi minus 4. Jadi sisanya di sebelah adalah 0. Jadi kita kembali ke mencari akar-akar dari B pangkat 2 dikurang 6B ditambah 8. Nah, kita fokusnya di perkalian.
Ya, masih ingat ya? Fokusnya di perkalian, yaitu angka 8. 8 perkalian berapa menghasilkan 8, yaitu 4 dengan 2. Kita lihat cocokkan, ada bisa tidak mengikuti minus 6. Nah, bisa. Jadi kita ambillah minus 4 dan minus 2. Jadi hasilnya B kurang 4 dikali B kurang 2. Jadi hasil sisi B-nya 4 cm atau 2 cm. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya soal nomor 3. Sebuah kapal berlayar dengan arah 110 dari suatu pelabuhan dengan kecepatan 12 km per jam. Pada saat yang sama, terdapat kapal lain yang berlayar arah 50 derajat. Nah, sebelum itu kita gambar dulu. Yang pertama kan dia 110 derajat. Kemudian ada lagi kapal, kita simbolkan dulu A yang 110 ya. Nah, kenapa seperti itu? Ingat, ini misalnya ini utara. Oke, jadi patokannya adalah kita di sini. Nah, kalau sudutnya lurus begini, berarti dia 90 derajat. Jadi dia kan 110, berarti dia melewati ini. Melewati sedikit. Jadi, beginilah gambarannya 110 derajat. Jadi kita patokannya di sini 0 derajat, ya. Nah, selanjutnya pada saat yang sama terdapat kapal lain yang berlayar di arah 50 derajat dari pelabuhan tersebut dengan kecepatan 8 km per jam. Nah, ada seperti ini. Kapal lainnya itu adalah di sini 50 derajat. Jadi 50 derajat arahnya seperti itu. Nah, pertanyaannya, berapakah jarak kedua kapal tersebut setelah berlayar selama 5 jam? Jadi antara jarak B dan A-nya yang ditanyakan. Jadi soal ini kita bisa menggunakan aturan kosinus. Jadi kan yang ditanyakan adalah, yang diketahui adalah 12 km per jam. Tapi yang ditanyakan adalah jarak. Jadi kita ubah dulu semuanya menjadi jarak. Sesuai dengan rumus kecepatan, kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jadi kita bisa ambil jaraknya sama dengan kecepatan dikali waktu. Maka jarak kapal A sama dengan VA dikali TA sama dengan 12 kali 5 sama dengan 60. Jadi jaraknya itu P ke A itu 60. Jadi di sini 60 ya. Kemudian nah di sini itu 60. Kemudian SB-nya jaraknya lagi B. VB dikali TB sama dengan 8 dikali 5. Nah, 8-nya ingat diambil dari soalnya. Ini juga tadi 12-nya diambil dari soalnya. Waktunya ini 5 jam diambil juga dari situ. Oke? Kemudian, jadi didapatkan 8 kali 5 sama dengan 40. Jadi PB-nya sama dengan 40. Jadi yang ditanyakan adalah jaraknya B ke A. Nah, untuk mengetahui berapa sudutnya ini, nah tadi kan di sini 110. Jadi dikurangkanlah 110 dikurang 50 sama dengan 60. Jadi jaraknya di sini sudutnya ini adalah 60, ya. Selanjutnya kita menggunakan rumus P pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 dikurang 2 dikali AB dikali cos P. Jadi P pangkat 2-nya yang mau dicari, karena ini sudutnya P. Di sini kan P, ya. Sini P, berarti di sini adalah sudutnya P, berarti di sini adalah sisi P. Oke. Di sini adalah P. Jadi P pangkat 2 sama dengan A-nya berapa? A-nya sama dengan 40. Jadi ini adalah A, B-nya ini.
B-nya sama dengan 60 pangkat 2 dikurang 2 dikali 40 kali 60 cos 60. Jadi P pangkat 2, 40 pangkat 2 sama dengan 1600 ditambah 60 pangkat 2 ditambah menjadi 3600 dikurang 2 dikali 40 kali 60 cos 60 itu nilainya 1/2 sehingga hasilnya didapatkan adalah P pangkat 2 sama dengan 5200 dikurang 2400. Oke. Nah, jadi P pangkat 2 5200 dikurang 2400 itu 2800. Akar dari 2800 yaitu 20 akar 7. Nah, kenapa bisa? Jadi di sini akar 2800 itu 400 dikali 7. Jadi akar 400 itu 20, akar 7-nya menjadi akar 7 jadi 20 akar 7. Jadi jarak kapal kedua kapal adalah 20 akar 7. Berarti jaraknya ini ke sini yaitu 20 akar 7. Oke, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dicatat di buku catatannya. Stay at home. Jangan keluar rumah, jaga kesehatan. Dan Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.